الحمد لله الحمد لله الذي أنزل أرباب الإخلاص مراتب الخصوصية وقابل المتعرضين لنفاحته بمقابلة التخصيص بالفيوضات العرفانية وحقق الظنون الجميلة لمن توجه إليه بها فضلا منه ومنا وأنجز الآمال لمن رغب فيه بموجب صفات الحسنة وأسمائه الحسنى والصلاة والسلام على مظهر العلوم اللدنية وأصل إمدادها وباب سدنة حضرة الأحدية بمقتضى فيضان جودها على القلوب التي تحققت بحقائق استعدادها سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Allahumma kama an'amta fazid wa kama an'amta fabarik wa kama an'amta fala taslub waj'alin ni'mata mashkuratan muttasilatan bi na'imil jannah. Semoga nikmat yang kita dapat di pagi hari ini menjadi nikmat yang ditambah dan diberkahi Allah dan tidak dicabut, serta bersambung dengan kenikmatan-kenikmatan berikutnya hingga kenikmatan abadi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah sekali menggambarkan perasaan kita di pagi hari ini. Bahagia bercampur dengan haru. Pada hakikatnya sesungguhnya momen mengenang daripada kematian seorang ulama itu adalah momen kesedihan. Namun sungguh aneh, berubah menjadi momen yang di dalamnya terdapat banyak kebahagiaan. Huwa fi haqiqati syahru husnin fa'ajaban min syahri husnin sara syahratahani. Sungguh mengherankan, momen yang harusnya menjadi bulan kesedihan menjadi bulan kebahagiaan karena berkumpulnya kita di tempat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, sesungguhnya bukan kebetulan kita semuanya saat ini berada di tempat ini, baik yang ada di dalam masjid ataupun yang ada di luar masjid, baik yang jauhnya 1 kilo dari tempat ini maupun yang jauhnya 2 kilometer dari tempat ini. Dimanapun kita berada, kita semuanya saat ini duduk bersama dikarenakan karena sesungguhnya arwah kita itu pernah berkumpul bersama dan mencintai juga orang-orang yang sama, yang bersambung cinta kita dengan manusia-manusia mulia tersebut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Sesungguhnya arwah manusia itu berkelompok-kelompok. Apabila manusia di alam arwahnya dulu mereka saling mengenal, maka ketika terjadi perjumpaan jasad di dunia ini, maka mereka akan nyambung dan saling mencintai dan saling mengenali. Namun apabila di alam arwahnya dulu mereka itu berseberangan, mereka itu bermusuhan, maka di alam dunia ini ketika jasad bertemu dengan jasad, maka mereka pun juga akan berseberangan. Maka kita semuanya berkumpul di tempat ini yang kita yakini arwah kaum solihin hadir di tempat ini, insya Allah itu tanda bahwasanya arwah kita mencintai orang-orang yang saleh. Sebagian ulama memaknai hadis ini, kenapa ruh itu cenderung kepada satu kelompok dan meninggalkan kelompok yang lain? Apabila hati kita mencintai, walaupun kita kadang duduk di tempat yang lokasinya jauh, walaupun kita mungkin tidak bisa mendekat ke tempat ini, tapi sesungguhnya roh kita berkumpul dalam satu irama cinta yang sama. Kita semuanya mencintai Allah, kita semuanya mencintai Rasulullah, dan kita semuanya mencintai sosok yang kita peringati haulnya di pagi hari ini, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semoga cinta ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, diwariskan cinta ini kepada anak-anak kita semuanya, kepada keturunan kita semuanya. Tidak ada yang berpaling daripada majlis-majlis yang semacam ini, dan semoga sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan penuh kebahagiaan di tempat ini, Allah Ta'ala kumpulkan kita nanti di surganya bersama dengan Nabi Muhammad dalam keadaan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah,
Mari kita pelajari sosok yang dimana kita saat ini berkumpul untuk mengenang beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau lahir dari kedua pasangan orang-orang yang saleh dan salihah. Ayah beliau adalah seorang pejuang dakwah yang luar biasa, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ibunda beliau Al-Hababah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri juga sama, juga dikenal sebagai seorang pendakwah ulung di zamannya. Pernikahan ayah dan ibu daripada Al-Habib Ali itu berlandaskan dengan niat-niat yang mulia. Habib Muhammad niat mencari partner di dalam berdakwah, dan Hababah Alawiyah niat ingin membantu perjuangan dakwah daripada suaminya. Suatu ketika Habib Muhammad, ayahanda Habib Ali, datang ke kota Syibam. Di sana berjumpa dengan Habib Ahmad bin Umar bin Smith dan Habib Muhammad bin Smith. Sampai ada di sana, kemudian beliau berkata, saya pengen seorang wanita yang bisa saya nikahi untuk menjadi pengajar kepada kaum perempuan. Ketika kita berdakwah, Habib Muhammad akan berdakwah pada yang laki-laki, maka istri beliau akan berdakwah kepada kaum wanitanya. Maka ketika itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith mengatakan, ada seseorang, ini putrinya Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Ayo kita datang ke sana. Maka datang ke sana, maka kemudian ngelamar. Ketika menyampaikan lamaran, maka di saat itu juga mendapatkan jawaban, lamaran diterima. Lamaran diterima. Kemudian setelah itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith tanya, ini pengen apa nih dari calon suami yang ngelamar ini, pengen apa, harus ngasih apa dia untuk pernikahan ini harus ngasih apa? Maka jawaban daripada kakek Al-Habib Ali, dari ibunya, beliau mengatakan, seseorang yang seperti Ahmad bin Umar bin Smith yang hidupnya untuk dakwah, kalau datang kepadaku nggak usah ngasih apa-apa, apa yang dia minta saya akan kasih insyaallah. Cuma ini seorang perempuan mungkin perlu ngasih sesuatu sedikit untuk menyenangkan hatinya, sepantasnya aja. Maka hari itu dilaksanakan pernikahan. Malam itu Habib Muhammad menginap di rumah mertuanya. Besok paginya keduanya sudah langsung keluar untuk melanjutkan perjuangan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang istri diajak langsung berdakwah, yang istri bahagia, yang mertuanya ditinggal anaknya langsung hari itu diminta, kemudian menikah, semalam aja di rumah, besoknya langsung anaknya dibawa dan berdakwah, dan semuanya dalam keadaan bahagia. Kemudian melanjutkan perjalanan Al-Habib Muhammad bin Husain sampai kepada tempat Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr Al-Jufri. Mampir ada di sana, kemudian ke tempat wilayah namanya Taribah. Beliau berdakwah ada di sana. Ketika itu Habib Hababah Alawiyah berdakwah di kalangan perempuan. Kemudian perempuan-perempuan yang ada di situ, sebagian ada yang nggak ngerti caranya sholat, bahkan sebagian di antara mereka seumur hidupnya belum pernah sholat. Agamanya Islam tapi belum pernah sholat. Dakwah sebentar di sana, setiap beliau akan mengerjakan sholat, sudah 4 shaf berdiri di belakang beliau. Terus seperti itu. Dan Habib Ali lahir di kota Qasam bukan karena menetap di sana, enggak, tapi karena memang perjuangan dakwahnya sedang di wilayah itu. Perjuangan dakwah sedang di wilayah Qasam. Jadi kita bisa bayangkan Hababah Alawiyah yang sedang hamil tua itu masih terus membantu dakwah suaminya. Sampai akhirnya ketika Habib Muhammad bin Husain duduk bersama dengan gurunya, Hababah Alawiyah melahirkan, dan ketika itu kirim utusan untuk menyampaikan kabar kelahiran daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Pas posisi Habib Muhammad bin Husain ada di hadapan gurunya, penulis kitab Sulamut Taufik yang banyak kitabnya dibaca di Nusantara ini, yaitu Habib Abdullah bin Simin Tahir. Kemudian langsung memberi nama, kasih nama, karena lahirnya di kota Qasam, kasih nama Ali. Kenapa? Biar mendapatkan berkah daripada Sayyidina Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Ikhwani rahimakumullah, Habib Ali tumbuh di dalam pendidikan ayahanda dan ibunya. Ibu Al-Habib Ali itu sering mendoakan, Ali, Allah yu'li maqamah fi dunya wal akhirah. Ali putraku, semoga Allah meninggikan kedudukannya di dunia dan di akhirat. Bahkan beliau itu sering mengulang-ulang doa ini sampai Habib Ali mengatakan, dan aku tahu doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia masyarakat yang senang menyebut namaku, bahkan orang-orang yang tidak aku kenal
datang dari tempat-tempat yang jauh untuk mengunjungiku. Ini semuanya karena berkah daripada doa ibuku. Dan Habib Ali, beliau hobinya itu membaca kehidupannya orang-orang saleh, membaca kehidupannya kaum salaf. Dan kita bisa lihat hobinya anak-anak kita sekarang apa yang mereka pegang setiap harinya, apa yang mereka saksikan setiap harinya, apa yang mata mereka lihat, apa yang telinga mereka dengar. Ini Habib Ali dari kecil yang dibaca kehidupannya orang-orang saleh. Setiap beliau mengagumi satu orang saleh, beliau langsung datang kepada ibunya. Kemudian beliau mengatakan, "Wahai ibu, doakan ya, semoga Allah memberi kepada anakku Ali itu kedudukan seperti ulama ini." Jadi yang dibaca kehidupannya orang soleh, setiap kagum dan orang soleh minta doa pada ibunya untuk diberikan kedudukan daripada orang soleh tersebut. Dan beginilah ibunda Habib Ali itu mendidik Habib Ali. Bahkan tadi telah disampaikan dalam manaqib yang berbahasa Arab, itu setiap Habib Ali akan tidur, ibunya mendiktekan. Dikte apa? Doa. Bukan doa minta rezeki, bukan doa minta uang, bukan doa minta rumah baru. Apa doanya? Doanya begini: ya Allah, maafkan, ya Allah, aku telah memaafkan semua orang yang menggunjing aku. Aku telah memaafkan semua orang yang berbuat buruk kepadaku, maka maafkanlah mereka. Dan apabila aku yang berbuat buruk kepada mereka, maka maafkanlah aku. Dari kecil itu doanya setiap akan tidur. Hari itu doanya setiap akan tidur, itu hasil daripada didikan daripada ibunya. Habib Muhammad kemudian beliau melanjutkan perjuangan dakwahnya sampai akhirnya pada satu ketika Habib Muhammad mendapatkan perintah dari gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir untuk dakwah ada di wilayah Mekah. Jadi perintah ke Mekah bukan hanya sekedar hijrah, tapi untuk dakwah. Karena ketika itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir datang orang pulang haji menyampaikan kabar, Habib, di Mekah itu kalau di Masjidil Haram makmur, tapi kalau di pedalaman-pedalaman itu masih banyak orang-orang awamnya. Maka mendengar ini langsung Habib Abdullah bin Husain bin Tahir panggil, ini Muhammad bin Husain, kamu segera pergi ke Mekah, dakwah di sana. Jangan cuma dakwah di area wilayah haram, tapi kamu keliling ke pedalaman-pedalaman, pelosok-pelosok, masuk ke sana, dakwah ada di sana. Begitu Habib Muhammad bin Husain pindah ke kota Mekah, beliau tinggal di sana tidak lama, kemudian beliau diangkat menjadi mufti madhab Syafi'i fil Haramain Asy-Syarifain. Kemudian dibawalah Habib Ali, dari Hadramut menuju ke Mekah, dididik di sana oleh Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, dan Habib Ali juga belajar dan menimba ilmu juga dengan ulama-ulama yang lainnya, diantaranya dengan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau punya metode dakwah yang luar biasa. Sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya pun juga pernah kita sampaikan. Di antara salah satu metode dakwah beliau yang luar biasa, pernah suatu ketika Habib Muhammad bin Husain ini lewat, kemudian dengar ada seorang yang ditokohkan di depan murid-muridnya membaca suratul Fatihah tapi keliru, bacaannya salah. Maka kemudian Habib Muhammad bin Husain lihat ini tokoh di hadapan murid-muridnya baca suratul Fatihah, bacaannya keliru. Maka kemudian Habib Muhammad bin Husain mendatangi orang ini, bukan menegur, bukan menasehati, tapi beliau datang dengan penuh adab, penuh tawadhu. Beliau mengatakan, ya fulan, wahai syekh, saya ingin bertabarruk membaca surat Al-Fatihah di hadapanmu, tolong kamu dengarkan. Maka kemudian Habib Muhammad bin Husain membaca surat Al-Fatihah dengan cermat, pelan, tertata rapi dan dengan baik dan benar, sampai orang tersebut menyadari kalau Fatihahnya ada kekeliruan. Di situ dia mengerti bahwasanya Fatihahnya tadi keliru dan Fatihahnya yang benar adalah apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Inilah metode dakwah Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi yang digambarkan, da'aha bilutfin fastajabat linusahi bisidqin wa ammat hadiral qaumi wal badi. Dengan lemah lembut beliau berdakwah dan mereka pun dengan sungguh-sungguh menerima nasihat beliau, sehingga tersebarlah dakwah ke seluruh penduduk kota dan seluruh pedesaan semuanya. Ikhwani rahimakumullah,
sosok lain yang membentuk daripada kepribadian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah guru beliau, seorang ulama besar, seorang saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang nasabnya itu tersambung sampai kepada sahibur ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abu Bakar adalah gurunya Al-Habib Ali. Habib Ali memang hanya berjumpa dengan Habib Abu Bakar dalam pertemuan-pertemuan yang singkat. Namun pertemuan-pertemuan yang singkat, apabila berjumpa dengan orang-orang yang besar, maka pertemuan singkat itu jadinya bukan biasa, tapi itu jadinya luar biasa. Hanya beberapa pertemuan. Dan siapakah Habib Abu Bakar Al-Attas ini? Habib Abu Bakar Al-Attas ini seorang ulama yang saleh, yang alim. Beliau, dikatakan Habib Ali, beliau pernah suatu ketika Habib Abu Bakar ditanya tentang penjelasan firman Allah Ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya Allah lah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan pula 7 lapis bumi. Perintahnya berlaku kepadanya agar kamu mengetahui bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Habib Abu Bakar beliau ketika mengartikan ayat ini wa anallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, sesungguhnya ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala ini, maka beliau menjelaskan ayat ini dari mulai ba'dal maghrib sampai tengah malam. Dalam beberapa teks kalimat yang lain kita juga baca, ini menjelaskan ayat ini dari ba'dal zuhur, di jeda salat asar, diteruskan lagi penjelasan ayatnya sampai salatul maghrib, di salatul maghrib juga terus sampai tengah malam, menjelaskan satu ayat dari surat At-Talaq ayat yang ke-12 yang tadi telah kita bacakan. Bahkan ternyata bukan satu ayat dijelaskan semuanya, itu hanya pada bagian yatanazzalul amru bainahunna. Hanya di bagian itu menjelaskan sekian jam makna yang terkandung daripada ayat suci Al-Quran tersebut. Habib Ali belum pernah menyampaikan, memang Al-Quran sudah terputus, tapi Allah Ta'ala tetap menurunkan pemahaman makna Al-Quran kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Tanazzuluhu alal ulama'i baqin ladaihim wa huwa munqati'un nuzuli. Sesungguhnya pemahaman terhadap makna Al-Quran terus Allah turunkan kekal abadi kepada orang-orang yang Allah pilih, sekalipun ayat Al-Quran itu sudah tidak lagi turun. Ketika Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki mendengar ucapan Habib Ali ini, maka beliau mengatakan dalilu sidqi hadzal kalam qailuh. Bukti kebenaran ucapan ini adalah yang mengucapkannya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang bisa mengucapkan kalimat ini kecuali dia juga sudah mengalami hal tersebut. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas memberikan perhatiannya kepada Habib Ali yang luar biasa. Beliau mendidik Habib Ali, dan di usia Habib Ali masih muda, maka Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas beliau meninggal dunia. Pasca wafatnya Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, maka Habib Ali kemudian berguru lagi kepada Musnidud Diyaril Hadramiyah, yaitu Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Terus seperti itu keadaan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau tidak pernah berhenti baik mencari ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Walaupun beliau telah menjadi seorang guru yang memiliki murid, namun beliau tetap memposisikan dirinya sebagai seorang murid dari seorang guru. Kenapa? Karena beliau mengetahui bahwasanya yang namanya manusia yang betul-betul berilmu, semakin dia tahu tentang ilmu, maka semakin dia menganggap dirinya kurang di dalam memahami ilmu tersebut. Ikhwani rahimakumullah, ada satu peristiwa yang menarik yang terjadi di dalam kehidupan Al-Habib Ali, yang peristiwa ini diceritakan sama Habib Ali karena ada satu kejadian. Jadi pernah suatu ketika Habib Ali duduk bersama dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian datang satu orang. Setelah itu orang itu menyampaikan kepada Habib Ali bahwa Habib, ini sekarang banyak orang itu silaturahminya terputus
banyak orang itu antar sesama keluarga itu hubungannya nggak bagus dan lain sebagainya. Padahal orang yang disindir itu ada di hadapannya. Maka Habib Ali mengatakan, ya fulan, kamu ini ka'annaka matarabbait ala yadina. Yang ngomong ditegur, kamu ini seperti orang yang nggak pernah saya didik. Saya ini tidak suka masuk ikut campur urusannya orang, dan saya tahu ini kan orang ngomong sama Habib Ali, Habib Ali suruh nasihatin. Saya tahu siapa orang yang bisa nerima nasihat, siapa yang mau denger, siapa yang nggak mau denger. Nasihat ini mahal. Orang yang mau denger nasihat kita berikan nasihat. Jangan dikit-dikit ada orang apa, kamu nasihati, tolong nasihati. Ini dikit-dikit suruh nasihat. Nasihat ini mahal. Orang kalau nggak mau denger nasihat, buat apa kasih nasihat? Orang udah menganggap dirinya hebat, udah menganggap dirinya nggak perlu guru, udah menganggap dirinya paling istimewa, udah nggak bisa nerima nasihat, susah. Ini Habib Ali kemudian, kamu nih kayak nggak pernah tahu aku nih nggak suka ikut campur urusannya orang, dan aku kalau mau ngasih nasihat aku lihat orang ini mau denger, ubasma kalam, mau denger ucapanku, aku kasih nasihat. Kalau enggak ya udah. Kalau orang itu jadi orang soleh, aku doakan, aku seneng. Tapi kalau orang itu belum jadi orang soleh, aku doakan biar soleh. Itu prinsipnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian beliau memberikan kisah. Ini uslub dakwah Habib Ali. Ini orang yang yang tadi disindir ada di hadapan, beliau memberikan kisah. Dulu aku dengan saudara-saudaraku, ketika ayahku wafat, Habib Muhammad Nusin itu wafat, maka Habib Ali berkata pada sahabatnya, yaitu Syekh Ahmad bin Ali Makarim. Kemudian aku bilang kepada Ahmad Ali Makarim, ayahku ini sudah wafat. Dan saudara-saudaraku di Mekah itu orang-orang yang sangat warok. Mereka nggak mungkin nyentuh urusan warisan sebelum aku datang. Maka sekarang aku akan tulis surat yang isinya aku telah mengikhlaskan semua bagian dari ayahku, aku berikan kepada saudaraku. Aku nggak ngambil hak warisan. Kata Ahmad Ali Makarim udah mengatakan, kamu sudah musyawarah sama ibumu? Belum. Nah, saya nggak mau musyawarah sekarang, tapi kalau sudah nanti saya baru mau bicara. Kamu kan tahu sendiri, yang namanya perempuan pasti sayang sama anaknya, pasti kesian, pasti saya dilarang untuk itu. Kata Ahmad Ali Makarim, kalau kamu nggak musyawarah, saya nggak mau buatkan suratnya, saya nggak mau ngurus untuk nganterin suratnya, musyawarah dulu. Kata Habib Ali, nggak usah, nanti selesai saya baru akan bicara. Tetap akhirnya Ahmad Ali Makarim datang ke ibunya Habib Ali menyampaikan tentang urusan tersebut. Itu Habib Ali dipanggil sama ibunya, kemudian ibunya Habib Ali mengatakan, kata ibunya, niat baikmu insya Allah sudah dapat pahalanya. Niat baikmu wahai waladi, wahai putraku, sudah dapat pahalanya insya Allah. Tapi kamu berangkat, temui saudara-saudaramu, kamu niatnya takziah, jangan nyinggung urusan warisan sedikit pun. Kamu niatnya takziah, jangan nyinggung urusan warisan sedikit pun, nggak usah kamu bicara. Kalau kamu dikasih, kamu terima. Kalau kamu dikasih, kamu terima. Tapi kalau enggak usah bicara, nggak usah ngomong apapun. Kata Habib Ali, perintah ibu selalu kutaati dan kujunjung tinggi. Maka beliau akhirnya berangkat ke Mekah bersama dengan beberapa kawan beliau dan Ahmad Ali Makarim. Setelah Habib Ali berjumpa dengan saudaranya, takziah, udah menunaikan ibadah haji. Ketika Habib Ali akan pulang kembali ke Sewun, pamitan kepada keluarganya, saudaranya heran, Ali, kau datang ke sini udah sekian lama sama sekali lo nggak nanya tentang urusan warisan. Saudaranya heran. Kata Habib Ali, saya datang niatnya mau berbelasungkawa, mau takziah. Hakku pada kalian terserah, saya gugurkan. Tapi kalau kalian mau ngasih aku sesuatu, aku terima. Maka kemudian dibagilah, dan urusan pembagian warisan tidak ada perselisihan sama sekali. Semua dibagi rapi. Hanya saja di dalam urusan barang-barang yang di situ bernilai. Apa barang bernilainya? Lalu kita akan menganggap sertifikat, rumah, mobil, tanah, apa barang bernilainya? Harta. Barang bernilainya itu yang dimaksud adalah buku tipis, catatan daripada taklimnya Habib Muhammad bin Husain. Itu yang diperjuangkan sama mereka, bukan duitnya. Ada buku tipis catatannya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata Habib Ali, ini buku tipis pantasnya untuk anak tertua Abdullah. Akhirnya diberikan pada putra Habib Muhammad yang paling tua, namanya Abdullah. Kemudian setelah itu ada tongkat.
tongkatnya Habib Muhammad bin Husain ada tulisan namanya Ali karena cintanya beliau sama Habib Ali. Kata Habib Ali, ini ada namaku, berarti ini harusnya jadi punya aku. Kata saudara, enggak, yang kamu pilih itu biasanya ada sirnya. Nah, terserah, kalau kamu undi tetap jadinya punya aku. Diundi, betul, yang keluar namanya Habib Ali. Akhirnya tongkat dipegang lagi sama Habib Ali, jadi miliknya Habib Ali. Kemudian juga ada cangkir peninggalan dari datuk mereka Habib Syekh bin Abdullah Al-Habsyi. Itu ada cangkir. Kemudian cangkir diserahkan pada salah satu daripada saudara Habib Ali, ini cangkir untuk Abdullah. Kemudian setelah itu mereka semuanya selesai pembagian, nggak ada yang saling tegang, nggak ada yang saling berselisih, semuanya berbahagia dan dalam keadaan damai. Habib Muhammad punya kebun, dinamakan kebunnya, nama kebunnya Ahmad Said. Kebun itu